Yang membatalkan puasa ada berapa? 8. Yang membatalkan puasa ada 8. Yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu yang bisa kelihatan oleh mata, yang ada bentuknya melalui lubang-lubang yang tersambung sampai kepada kerongkongan. Lihat, kelihatan nggak Bu? Ini apa namanya? Tisu. Ya, kelihatan kan meski kecil? Jadi kalau dia masuk ke mulut, tembus ke kerongkongan, masuk ke hidung, tembus ke kerongkongan telinga, ke kerongkongan dari otak juga disuntikkan cairan, tembus ke kerongkongan, maka puasanya batal. Kalau korek kuping nggak batal, ngupil nggak batal, masukin termometer ke mulut nggak batal, kecuali termometernya dicolek ke selai coklat. Termometer colek ke selai coklat, masukin ke mulut, diemut, batal puasanya. Nah, paham ya? Oke. Nah, berarti asap batal nggak orang ngerokok tuh? Batal. Kenapa? Karena asap bisa kelihatan, ya. Kalau cuma angin doang mah yang nggak kelihatan nggak batal. Kalau spray, semprotan batal nggak? Batal. Karena sebenarnya meskipun nggak kelihatan, nggak betul-betul kelihatan, masih bisa kelihatan tuh kalau disemprot, ya. Meskipun kita tidak bisa melihat detail, tapi kalau kita disemprot pasti kelihatan, ya. Jadi batal. Yang kedua, memasukkan sesuatu, mohon maaf, dari kemaluan depan dan belakang. Semisal dokter sedang ngoperasi, kemudian terpaksa ada alat yang dimasukkan, maka puasanya menjadi batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik, batal kalau benda hidup yang masuk. Semisal operasi dokter, nah, bagian tangannya masuk, mohon maaf, batal. Jadi kalau orang sedang istinja, tahu istinja Bu? Membersihkan diri setelah buang air, terkadang pakai shower tuh, ya kan? Kalau airnya itu sampai masuk, mohon maaf ya, maka dia dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau kita taklid ngikuti mazhab Maliki tidak batal, dengan catatan tidak boleh berlebihan, ya, nggak boleh berlebihan. Jelas sampai sini ya Bu ya? Yang ketiga, mohon maaf ya, sengaja keluar sperma. Sengaja, ada unsur kesengajaan. Kalau mimpi basah maka tidak batal. Kalau sengaja batal. Ya, ada unsur kesengajaan, suami istri dan lain sebagainya, batal. Kalau nggak sengaja mimpi basah kemudian bangun tidur sudah azan subuh, maka dia hanya wajib mandi saja. Nah, mandi sekalian saya singgung, mandi wajib ini harus kena seluruh bagian tubuh. Saya sampaikan fikih ini tidak boleh berpikir yang aneh-aneh ya, karena fikih ini ilmu ya. Jadi semua anggota tubuh kita yang ada di tubuh kita tuh wajib kena. Kalau dalam mazhab Hanafi, bahkan lubang hidung ini Bu harus masuk air. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau kita mandi wajib, mohon maaf, bagian belakang tubuh kita, Ibu tahu maksud saya apa, itu juga harus kena air. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Enggak apal pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat mandi besar. Entah itu karena haid, entah itu selesai haid, selesai nifas, atau karena mimpi basah dan lain sebagainya, berhubungan dengan suami misalkan, maka dia wajib membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Disunahkan mulainya dari kepala. Tahu kenapa Ibu? Biar airnya mengalir. Kalau dari kaki airnya mubazir. Kalau dari kepala selama dia mengalir ke badan maka
status airnya tetap air mutlak. Nanti kalau kita belajar fikih, pas kita belajar ilmu fikih kita pelajari masalah ini ya. Lalu yang keempat, sengaja muntah. Muntah ada dua, ada yang sengaja, ini yang batal. Diolesin minyak angin, ditepok-tepok, dipencet-pencet, dipijit-pijit terus muntah, maka puasanya batal. Tapi kalau tiba-tiba muntah, ketemu tetangga yang nggak bayar utang 10 tahun, tiba-tiba muntah di tengah jalan, nah itu kagak batal Bu, yang model begitu. Kemudian yang keempat kelima keluar darah haid, keenam keluar darah nifas, yang ketujuh gila al-junun, yang kedelapan murtad keluar dari agama Islam.